semuanya dan oke. Balik lagi sama aku ya, si host Topper ya. So di video ini gue bakal kasih pilihan GPU yang bisa dikatakan VRAM yang cukup gede di harga yang bisa dikatakan masih cukup affordable ya. Ini 5,3 juta pakai Intel Artepigia B580 dengan VRAM 12GB GDDR6 ya. Ini dari toko Agres Komputer. So di harga 5.290.000. Kalau kita cek sedikit nih, dia punya core-nya 2560, TMUS-nya 160, ROPS-nya 80 ya, udah 12GB VRAM ya, sudah GDDR6 dan juga sudah 192 bit. Ya, kalau kita cek di relative performance ya ini bisa dikatakan setara ya sama 7600 XT, 4060 gitu ya, sama di atas RTX 5050 sedikit ya kalau kita lihat secara relative performance ya. Oke, based on TPU review data performance summary jadi ini udah full HD ya, 1920x 4K full RTX 3060 and faster. Oke, jadi pokoknya ini setara ekonomi sama RTX 4060. Ya dia boost interface-nya masih jalur PCIe 4.0 kayak 8 ya, jadi masih pakai 8 jalur ya, tahun 2024 sudah VRAM 12GB ya, dengan base clock-nya di 2670 ya, boost-nya juga sama. Cuma di sini dia masih ada RT cores ya, jadi dia masih bisa menjalankan ray tracing cores di 20 ya. Harusnya juga ada support XeSS juga ya, XMX cores 160, oke. Dengan execution units-nya 20, oke. Nah ini kalau kita cek di sini ya, ini dia support HDMI 2.1A sama di 3 DisplayPort ya. Kalau saran gue, kalau misalkan kalian ngomongin soal bang, bagusan pakai HDMI atau pakai DisplayPort langsung tancap ya. Karena ketika kalian tancap pakai HDMI itu jatuhnya dia akan bereaksi sebagai TV. Kabel 1/8 pin, berarti 62 pin, oke. Untuk power supply-nya gue akan saranin ambil 650 watt. Gitu aja. 80 gold dari MSI. Nah ini kita sedikit cerita ya, ini gue baca-baca tadi sekilas ya. Ini keluh kesah dari kesannya gimana. Ada yang bilang udah pakai seminyak Maret belum kebentur masalah apapun, tapi jangan ya, sama level baru aja nongkrong di Reddit juga buat baca-baca. Tapi powerful buat main game di kapasitas kaca yang super lebar ya. Jadi maksudnya tuh dia apa namanya kayak SAM lah, Smart Access Memory atau rebar ya. Itu tujuannya apa? Supaya CPU bisa mengakses VRAM, fitur dari rebar dan juga SAM atau Smart Access Memory. Cuma kalau aku personal ini ada yang ulas lebih powerful dalam aspek game secara skenario nya. Oke. Dibatasi VRAM disebut lebih powerful karena 4060 modal umumnya 8GB. Oke. Itu di gaming. Nanti kita ngomongin secara resolusi. Sekali lagi, ketika kita ngebahas soal main game dan lu main dengan resolusi yang cukup tinggi, otomatis makan VRAM juga gede. Gitu. Dan juga kalau kita bahas di sini ya, cuma kalau full HD ya hijau ya. Cuma kalau udah kuning ini artinya udah mesti hati-hati, ini udah agak rawan nih. Ya. Kalau untuk sandingan prosesornya bisa pakai ya, mungkin kalau Intel bisa ambil i5 13500K ya, atau bisa pakai Ryzen 5 7600X gitu ya. Menurutku sih itu aja sih ya. Kalau kita ngebahas dari segi dia punya performa main game, gue rasa gue bakal kasih lihat sekilas lah ya untuk Intel Arc B580 sama i5 13500K dan juga sama Ryzen 5 7600X. Sekiranya performanya dapat segimana sih? Oke, so videonya sampai sini dulu aja. Gue harap ya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman mungkin yang lagi cari GPU nih di budget 5 jutaan, mungkin gue mulai sekarang juga akan fokus ke komponen part per part aja. So semoga video bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao, thank you, dadah.